Once upon a time, ada seekor ikan arwana yang sudah kita pilih, yang kita udah suka dan kita jatuh cinta dan menjadi ikan kesayangan di rumah kita. Nah, bayangin ikan ini itu bisa berukuran mungkin 25 cm, 30 cm, atau 40 cm. Nah, setelah kita pelihara beberapa lama, setelah kita lihat-lihat lagi, ternyata kok kayaknya ikan ini kurang bagus ya pertumbuhannya. Nah, ini juga bisa terjadi karena mungkin faktor kita sering lihat ke kiri, ke kanan. Akhirnya kita membandingkan kok rumput tetangga itu selalu lebih hijau ya. Nah, saat beberapa lama kita pelihara, kita ngerasa ikan ini kayak agak kurang bagus, kurang spesial, pertumbuhannya nggak maksimal. Nah, kita mulai membanding-bandingkan ini dengan ikan-ikan lain, atau kita mulai mencari alasan untuk bilang bahwa ikan ini kayaknya kok jelek. Bahkan bisa dibilang selalu rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Hari ini gue mau ngajak sobat ikan di rumah untuk belajar sambil bercerita, dan gue harapkan dari cerita ini bisa membuat teman-teman atau sobat ikan di rumah untuk lebih maju lagi dalam arwana keeping. Dan ini juga menjadi food for thoughts atau menjadi bahan pikiran kalian untuk bener-bener skillnya dipertajam lagi. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, kita opening dulu. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di mikepet.vlog. Langsung kita lanjut masuk ke ceritanya. Seperti yang saya bilang tadi, ada ceritanya sebuah ekor ikan. Nah, pada intinya ketika pemilik ini merasa desperate, atau ketika pemilik ini sudah membanding-bandingkan ikannya dengan ikan yang lain dan merasa rumput tetangga lebih hijau, akhirnya si pemilik ini memutuskan untuk mentrade ikannya ke orang lain. Nah, ketika proses trading berlangsung ini, pastinya karena dia lagi mengalami yang namanya down, lagi mengalami dan merasa ikannya ini kurang bagus atau kurang selayaknya atau kurang ini dan kurang itu, akhirnya dia menjadi di dalam posisi yang terdesak, sehingga akhirnya dia mesti menjual atau mentradingkan ini dengan harga yang tidak sepada mestinya, biasanya dalam keadaan terdesak. Nah, kalau misalnya dalam keadaan terdesak begini, biasanya kita sering meng-undervalue ikan kita, sehingga ya udah deh, pokoknya demi pakainya dapat ikan baru, gua harus keluarin ikan ini. Nah, lanjut ya, ketika ikan ini sudah pindah ke pemilik yang baru, nah si pemilik yang baru ini akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, gua akan rawat ikan ini dengan sepenuh hati, karena pemilik yang baru ini mempunyai semangat yang baru karena dia jatuh cinta lagi dari awal. Nah, akhirnya si pemilik ini dengan sabar ngasih makan ikannya, ganti air dengan baik dan segala macamnya, sehingga akhirnya ikan ini tumbuh ke size 60 cm ini, teman-teman. Nah, lucunya ketika di ukuran 60 cm, pemilik yang baru ini akhirnya memiliki kegundahan yang mirip sama pemilik sebelumnya. Ketika udah 60 cm, dilihat kok ikan 60 cm warnanya nggak mau merah, dan sebenarnya pemilik yang baru ini sudah coba untuk tanning ikan ini, tapi akhirnya warnanya pun gitu-gitu aja. Nah, semakin di tanning, semakin warnanya gitu-gitu aja, dan akhirnya pemilik yang baru juga desperate dan memutuskan untuk apa memang ikannya yang jelek. Akhirnya pemilik yang baru memutuskan untuk menjual lagi atau mentrading ikan ini lagi. Nah, kebetulan pemilik yang ketiga itu adalah saya. Nah, di sini ceritanya akan mulai menjadi lebih menarik. Nah, ini adalah sebuah cerita ikan arwana yang namanya kebo. Jadi teman-teman lihat, kalau misalnya si kebo ini ketika baru datang, ini kira-kira video baru datangnya, kalau dilihat ikan ini mentalnya cukup payah karena dia nggak mau berenang. Kita lihat juga base warnanya juga berantakan. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi, sebenarnya bentuk badannya pun juga kurang bagus gitu. Tapi kita memang kurang bisa ngeliat karena memang dia benar-benar payah mentalnya. Nah, akhirnya setelah saya dapat, saya memutuskan untuk saya mau merawat ikan ini dengan sebaik mungkin, dengan apa yang saya ngerti, dengan apa yang saya punya. Nah, setelah 2 minggu saya rawat, akhirnya apa aja yang saya rubah? Saya mulai melakukan namanya proses pelatihan mental untuk makannya supaya lebih bagus. Porsi makan itu selalu saya jaga, dan yang paling nggak kalah penting itu adalah water changing. Jadi water changing itu saya lakukan setiap hari, teman-teman. Nah, teman-teman jangan salah kaprah, water changing itu adalah hal yang sangat simple,
yang sangat mudah untuk dilakukan. Semua orang bisa lakukan dan mungkin hanya butuh waktu sekitar 5-10 menit untuk melakukannya. Tapi water changing ini mungkin bisa menjadi jawaban dari sebagian besar masalah arwana teman-teman di rumah. Kira dengan perjuangan panjang, dengan setelah encok-encoknya kita ganti air, dengan kita akhirnya dengan sabar memberi makan dia, mengatur porsi makan dia, tidak memaksakan kehendak kita terhadap ikan ini, yang awalnya mungkin tidak mau makan udang, akhirnya saya kasih kodok, atau mungkin saya kasih ulat Jerman, dan akhirnya pelan-pelan mendisiplinkan ikan ini. Setelah 2 minggu dengan bantuan lampu RDC viewing juga yang saya pasang di depannya, mental ikan ini mulai berangsur membaik. Nah, apa aja yang bisa terlihat berubah? Pastinya satu, gaya renang ikan ini udah membaik banget. Nah, terus porsi badan dia juga sudah mulai membesar dan menggendut sebagaimana mestinya. Walaupun memang teman-teman kalau kita ngegendutin ikan itu butuh proses mungkin berbulan-bulan. Tapi dengan proses yang baik, 2 minggu, 1 bulan, bahkan 1-2 bulan tuh udah bisa kelihatan. Nah akhirnya sorry teman-teman, saya nggak sempat video ini kan ya. Tapi ini ada gambar ikannya. Jadi ini si kebo akhirnya dengan segala macam itu dan hanya menggunakan lampu viewing soft tanning RDC, bakat-bakatnya mulai terpendam. Nah sampai di sini saya pingin teman-teman bandingkan dari awal sampai sekarang, apakah teman-teman udah bisa ngelihat bedanya? Komen ya. Nah, nggak puas sampai di sini aja. Akhirnya dengan segalanya yang sudah mulai escalating membaik, saya memfokuskan dan memberanikan diri untuk melanjutkan tanning ini ke tahap selanjutnya. Kita masih menggunakan yang namanya soft tanning. Kita pelan-pelan, kita nggak main lampu yang intensitasnya hard, tapi kita lanjutin selama 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan ini, ikan ini mulai menunjukkan bakat yang menurut saya bisa dibilang luar biasa. Yang tadinya memang awal-awal soft tanning kita tanning bukannya naik warna pala dia makin putih. Sekarang bukan hanya warnanya aja yang udah menghasil blok. Jadi sebelumnya kan udah blok, tapi sekarang ada tambahan bonusnya nih, warnanya udah nyala. Nah singkat cerita, akhirnya saya menghargai atau memvalue ikan ini dengan harga Rp1 juta. Dan sebenarnya udah ada orang yang ngelirik ikan ini. Nah sekarang pemilik sebelumnya, pemilik 1 dan pemilik 2 akhirnya gigit jari dan nanya, kok bisa sih? Sebenarnya hal ini kerap terjadi atau sering banget dijumpain. Kalau temen-temen yang ngikutin mycraft.vlog dari awal, saya itu paling suka sama yang namanya proses. Sampai ada beberapa event, bukan beberapa event, ada satu event yang kita namain dengan yang namanya Beauty of the Process. Contestants and viewers to the first ever glow out contest. Kalau teman-teman lihat cerita barusan, saya pingin banget teman-teman bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang buat teman-teman bertanya-tanya. Sebenarnya kapan sih saya harus menyerah dengan arwana saya di rumah? Atau apakah saya harus terus melanjutkan arwana ini sampai ke proses batas maksimalnya? Kalau menurut saya pribadi teman-teman, correct me if I'm wrong, arwana terbaik itu adalah arwana yang sudah ada di rumah atau udah ada di tempat teman-teman tinggal, atau arwana yang udah teman-teman pilih. Karena pertama kali teman-teman pilih ikan arwana itu, teman-teman pasti akan pilihnya dengan baik-baik, dengan berhati-hati dan tidak sembarangan beli. Dan teman-teman pasti udah ada yang namanya rasa jatuh cinta sama ikan tersebut. Sama aja lah kayak kita milih pacar. Kadang-kadang kita milih pacar, pertamanya udah cantik, setelah kita berjalan bareng-bareng si pacar kita, kok ketemu lagi yang lebih cantik. Nah ini udah saya jumpai di banyak penghobi atau di banyak kasus teman-teman. Nah memang kadang-kadang jadinya kita suka salah kaprah dengan definisi terbaik. Karena menurut saya itu kalau kita udah punya ikan, yang terbaik itu adalah kita bisa menimbulkan sisik terbaik dari ikan yang kita punya. Jadi kita bisa bring the best in our fish yang udah kita pilih. Nah kalau kita bisa memaksimalkan potensi yang sampai potensi maksimal, walaupun bakat ikan ini sejelek-jeleknya, nanti pasti maksimalnya
hasilnya akan lebih baik dibanding teman-teman trading ikan teman-teman pada saat teman-teman itu lagi desperate. Kadang-kadang kita jadi suka meng-undervalue ikan kita sendiri. Nah, dari cerita barusan saya merangkumkan ada beberapa skill yang teman-teman mesti tahu atau teman-teman mesti pertajam supaya hal-hal yang dicerita tadi tidak kejadian ke teman-teman. Nah, dari rangkuman saya ada 4 skill yang perlu kita pelajari, yaitu nomor 1 adalah pemilihan arwana yang tepat. Nomor 2, kita juga harus mengetahui sebenarnya bakat warna ikan itu kayak apa sih. Nomor 3, pastinya ketika kita udah tahu 2 itu, kita juga perlu tahu sebenarnya gimana kita cara menumbuhkan arwana dengan baik dan benar. Kapan ikan arwana ini tumbuhnya kita bilang jelek, kapan arwana ini kita bilang tumbuhnya bagus. Nah, yang terakhir pastinya kita harus bisa memaksimalkan arwana yang kita punya. Jadi kalau ini biasanya dengan cara yang kita sebut dengan tanning. Jadi karena arwana kita namanya super red, biasanya itu kita nilainya selain dari anatomi itu dari warnanya. Nomor 1 itu sebenarnya hal yang paling mudah teman-teman, pemilihan arwana yang tepat. Menurut saya selama ikannya itu nggak cacat dan ikannya itu sehat, menurut saya teman-teman udah benar milihnya. Jadi kalau teman-teman lihat ikannya itu paling nggak tidak ada kemek di badannya, tidak ada yang namanya cakil, tidak ada gaya renang yang aneh, ikannya makannya lahap dan segala macam, itu udah bener. Nah, sekarang tinggal kita membandingkan nih pemilihan ikan yang bener itu kembali ke budget lagi. Jadi teman-teman bisa mulai dengan istilahnya kita langsung sebut harga aja ya, misalnya ikan standar yang harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta, teman-teman bisa mulai. Itu juga udah bener, teman-teman pilih ikannya udah bener. Teman-teman juga bisa bener milih ikan yang harganya mungkin 20 juta, 30 juta, 40 juta. Yang membedakan apa teman-teman? Yang membedakan adalah ketika teman-teman memilih ikan yang lebih murah atau yang standarnya lebih di bawah, biasanya nanti nilai investasi teman-teman di akhir akan lebih kecil karena teman-teman berangkatnya dengan investasi yang lebih kecil. Jadi let's say teman-teman beli ikan 2 juta ikan anakan, teman-teman besarin, akhirnya teman-teman merahin, mungkin teman-teman bisa jual di 10 juta sampai 15 juta kalau udah maksimal, atau bahkan 8 juta pun itu masih untung. Tapi resiko yang teman hadapin lebih kecil karena investasi awal teman-teman cuma 2 juta. Nah, tapi kalau teman-teman memilih untuk spek-spek yang lebih mewah, let's say kita ngomong 20-30 juta, benar hasil akhirnya memang bisa ke mungkin 50 juta, 60 juta, 100 juta, and so on. Tapi resiko yang dialamin lebih besar. Jadi pemilihan ikan arwana yang terbaik itu menurut saya pribadi adalah ikan arwana yang nggak cacat, ikan arwana yang sehat, dan pastinya pas untuk di kantong. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Istilahnya kalau kita punya duit 5 juta, ya janganlah teman-teman beli ikan 50 juta. Dari situ dulu teman-teman harus pahami. Nah, yang kedua, pemilihan bakat warna. Di sini adalah ilmu yang menjadi sedikit lebih tricky teman-teman. Karena memilih bakat warna itu tidak semudah step nomor 1 ketika kita milih ikan yang baik, yang bagus untuk kita tuh kayak apa. Jadi bakat warna ikan itu sebenarnya beda-beda. Nah, apa sih yang membedakan? Sekarang saya tanya balik ke sobat-sobat ikan di rumah. Apakah semua ikan arwana atau semua ikan super red di rumah super red yang ada itu bisa merah atau enggak? Sebenarnya jawabannya bisa. Tapi merahnya itu hanya beda nanti intensitasnya seberapa merah. Dan yang paling penting ini biasanya yang berperan lebih gede itu genetiknya. Seberapa cepat dia bisa merah, tapi semuanya itu bisa merah teman-teman. Saya udah buktiin sendiri selama beberapa belas tahun main ikan arwana, tidak ada arwana yang nggak bisa merah. Jadi walaupun yang tadinya kuning-kuning pun akhirnya bisa merah gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu sebenarnya. Belajar aja dulu, mulai aja dulu, coba pilih. Nah, kalau teman-teman masih bener-bener bingung, teman-teman punya yang namanya komunitas. Ada orang-orang di komunitas yang mau mengajarkan. Nah, sebenarnya di vlog saya ini juga udah banyak banget, teman-teman bisa buka atau bisa mulai search satu persatu. Karena kalau kita bahas di sini durasinya pasti akan lama banget gitu. Nah, teman-teman bisa search. Nah, kalau untuk mentor-mentornya, saya nggak bisa sebutin semua namanya, tapi kita sebutin yang mungkin deket sama saya. Ada saya sendiri, Mike Red, kamu bisa DM saya. Kadang-kadang yang punya nomor bisa langsung WhatsApp atau even sesimpel komen di YouTube will do. Ada saya, ada Hans, ada Ronald, ada Arnoldi sekarang. Kameramen kita juga udah bisa merahin ikan dan udah bisa ngeliat yang namanya bakat warna. Nah, kalau teman-teman udah punya komunitas ini dan bahkan di Facebook dan segala macam sudah bisa bertanya, jangan sampai
malu untuk bertanya. Tapi sekali lagi jangan kebanyakan nanya, karena kalau malu bertanya sesat di jalan, kalau bertanya terus kita nggak jalan-jalan. Nah, yang nomor 3 kita ada skill yang namanya proses pertumbuhan arowana. Nah, kalau di pertumbuhan arowana ini simple banget, lebih ke arah apakah makanan yang kita berikan kepada arowana ini cukup atau tidak cukup. Ini juga udah sering bahas di vlog kita, jadi kita tidak akan membahas secara detail. Intinya makan makanan apa aja, istilahnya makan kecoa, makan ulet, makan jangkrik dan sebagainya, lebih baik daripada ikan arowana teman-teman nggak makan. Nah, jadi makanan apa aja itu sebenarnya oke. Nah, sekarang proses ini teman-teman hanya perlu ketahui apakah ikan teman-teman udah cukup gendut, apa masih kekurusan. Hanya itu aja yang di-balance. Kalau misalnya kegendutannya dikurangin makanannya, kalau kekurusan ya ditambahin makanannya gitu. Nah, yang keempat terakhir proses memerahkan atau proses tanning. Nah, proses tanning ini lengkap banget di YouTube saya, teman-teman bisa langsung nonton semuanya. Ada cara dari soft tanning, ada cara dari hard tanning, ada lampu PLL, lampu LED, semuanya lengkap, teman-teman bisa langsung kulik. Dan teman-teman bisa juga langsung bahas di comment section. Dan saya harap ada beberapa orang yang mau berdiskusi di sana juga. Nah, sekarang dengan mengetahui 4 skill tersebut dan dengan background cerita di atas, sebenarnya teman-teman bisa mempertajam lagi, mempelajari lagi satu persatu semuanya. Dan seperti yang saya bilang tadi, semuanya bisa teman-teman lampiaskan atau teman-teman bisa bahas di comment section atau bisa DM ke Instagram saya atau bisa main di Facebook. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman adalah, dari 4 skill tersebut, kira-kira mana yang teman-teman perlu pertajam dan pelajarin lebih dulu. Nah, karena kalau saya personally, karena milih ikan dan bakat warna itu biasanya saya bilang saya bisa ikut mentor, saya akan mempelajari yang namanya pertumbuhan ikan arowana dulu. Saya pingin tahu dulu nih, makannya itu gimana, cukupnya segimana, sehingga mental arowana itu bagus. Nah, kalau menurut sobat-sobat ikan di rumah, yang mana? Langsung komen aja and let me know ya. Nah, semoga dengan cerita hari ini dan dengan pembelajaran hari ini, teman-teman di rumah bisa mempertajam skill teman-teman dan bisa menimbulkan rasa keinginan tahuan teman-teman lebih dalam lagi, sehingga skill arowana keeping teman-teman naik dan akhirnya teman-teman bisa lebih enjoy dan teman-teman juga bisa berinvestasi sampai berhasil. Saya Mike, thanks for watching me Mike. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe karena semuanya itu gratis dan sampai jumpa di episode berikutnya.